Kalau kamu orangnya gampang mudian dan kamu nggak ngerti perasaan apa yang lagi kamu rasain, dan video ini buat kamu. Aku pengen sharing tips tentang bagaimana kita bisa memahami emosi kita dan bagaimana kita bisa mengelola emosi tersebut. Sekarang bayangin, dalam hidup ini mungkin kita punya banyak banget perasaan. Yang sering kita tahu salah satunya adalah senang, sedih, marah, takut, dan lain-lainnya. Tapi sebenarnya emosi itu bukan cuma 4 tadi doang loh. Total ada 100 emosi yang bahkan mungkin kita nggak pernah dengar tuh namanya apa dan artinya apa. Kalau kamu pengen tahu, coba kamu search, namanya adalah Mood Meter by Mark Brackett. Jadi Mark Brackett ini menjelaskan bahwa mood itu sebenarnya bisa diukur. Dan kalau kita bingung sebenarnya apa yang lagi kita rasakan, kita tuh bisa banget untuk ngeliat tabel itu sebagai mirror atau reflection, apakah kita beneran gak sih lagi ngerasain emosi tersebut. Jadi kalau aku bisa kasih kisi-kisi, mood meter ini tuh ada 2 matriks. Matriks yang pertama adalah kita ngomongin dari sisi energi, tinggi atau rendah, dan kita ngomongin kenyamanan, tinggi atau rendah. So, mood kita overall tuh terbagi jadi 4 area, yaitu energi tinggi dan kenyamanan tinggi, energi rendah dan kenyamanan tinggi, energi rendah dan kenyamanan rendah, energi tinggi dan kenyamanan rendah. Paling gampang, kalau misalnya kamu lagi happy, kamu itu ada di area yang energinya tinggi dan kenyamanannya tinggi. Tapi kalau kamu lagi marah, kamu tuh energinya tinggi, namun kenyamanannya kecil. So, kalau misalnya kamu lagi marah, ingat gak sih apa yang pengen kamu lakuin? Rasanya tuh kamu kayak pengen teriak, kamu pengen mukul, kamu pengen banting-banting. Nah, itu adalah indikasi bahwa kamu tuh lagi high energy. Dan di dalam energi ini, dalam mood ini, itu adalah mood yang kurang produktif untuk kamu decision making. So, kalau kamu mau menjadi orang yang cerdas emosional, artinya kamu mau decision making dengan lebih rasional, jangan mengambil decision ketika kamu lagi berada di mood merah atau mood yang energinya tinggi dan kenyamanannya rendah. Karena di sini kamu bisa jadi lagi di hijack sama emosi kamu. Yang ada ketika kamu melakukan sesuatu cenderung reaktif dan suatu saat kamu bisa aja nyesal. Untuk kamu tidak menyesal dengan apapun yang kamu coba lakukan atau being responsive, maka kamu harus mencoba untuk menggeser mood kamu supaya kamu berada di area yang lebih netral. Area netral tuh di mana sih? Energi ya cukup netral, tapi kenyamanannya cukup baik atau cukup tinggi. So yang perlu kamu lakukan dan untuk mengelola emosi marah tadi, kamu perlu menurunkan energi kamu dan juga menaikkan kenyamanan kamu. PR kamu adalah untuk mencari tahu cara mana yang paling works untuk menurunkan energi dan kenyamanan tersebut. Baru, kalau misalnya kamu sudah ada di area yang lebih nyaman, di situ adalah area yang lebih produktif untuk kamu bisa decision making. Tapi, kalau misalnya memang kamu belum bisa sampai ke arah sana, minimal kamu mencatat dulu atau bikin journaling tentang emosi yang lagi kamu rasakan dan mengenali pola-pola emosi tersebut. Gimana sih caranya journaling? Aku kasih 3 tahap. 1, kenali nama emosinya apa. 2, kenali karena apa. Baru yang ketiga, cari tahu problem solvingnya yang paling tepat itu yang kayak gimana. Aku kasih contoh ya dalam diriku sendiri. Anes biasanya lagi cranky atau lagi marah, moodnya lagi gak enak tuh. Itu biasanya terjadi karena 3 hal. 1, karena lagi lapar. 2, karena lagi kepanasan. Dan yang ketiga, karena ada hal yang berjalan tidak sesuai dengan keinginanku. So, kalau misalnya aku lagi cranky, aku ataupun suamiku, kita bisa sama-sama saling mengingatkan. Lo lagi cranky kenapa? Kita cek dulu, apakah kita berada di ruangan panas atau tidak? Kalau ya, maka solusinya apa? Pindah ke ruangan dingin kan? So, kita coba pindah ke ruangan dingin dan ngecek apakah isu tersebut memang disebabkan oleh kepanasan dan masalahnya selesai atau tidak. Kalau selesai, ya udah dong, nggak perlu berantem yang nggak jelas. Tapi kalau ini belum selesai, maka kita tanya ke pertanyaan kedua, which is, Anes, terakhir makan tuh jam berapa ya? Kalau ternyata aku makannya udah lama, jadi aku bisa diajak makan dulu nih, sebelum kita ngobrolin hal yang lebih esensial. Kalau misalnya udah makan tapi kemudian aku masih cranky atau masih marah, berarti baru masuk ke tahap yang ketiga. Ada hal yang berjalan yang tidak sesuai dengan keinginanku. Jadinya, untuk masalah yang berbeda-beda, tapi emosinya sama, kamu tidak perlu mengeluarkan energi dan juga attention yang sama. Karena jangan-jangan kamu tuh marah cuma gara-gara lapar. So kamu makan udah beres. Tapi beda cerita kan kalau kamu marah karena memang di-trigger atas
luka atau trauma kamu di masa lalu. Berarti butuh proses yang lebih panjang untuk memberesin itu. So, kalau kamu mau jadi cerdas emosional, coba deh 2 tahap itu dulu. Yang pertama adalah self-awareness, yaitu tahu emosi yang lagi aku rasakan itu karena apa. Kalau kita polanya udah tahu, maka akan lebih mudah untuk melakukan hal yang kedua, yaitu adalah self-regulation atau self-management. Yaitu bagaimana kita bisa mengelola emosi tersebut supaya emosinya tidak meng-hijack produktivitas kita, melainkan gimana emosi kita bisa mensupport kita untuk decision making yang lebih baik dan hidup lebih efektif dan efisien. Semoga sedikit tentang ilmu kecerdasan emosional ini bisa membantu kamu untuk lebih menyeimbangkan antara thinking dan juga feeling, antara rasionalitas dan juga emosional. Semoga kamu bisa lebih produktif.